Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Enada Makmun dengan NIM 1814110226. Di sini saya akan membahas mengenai mekanisme transaksi saham syariah di Indonesia. Yang pertama itu mengenai rekening dana nasabah dan juga rekening efek syariah. Bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, RDN ini adalah rekening dana atas nama nasabah. RDN ini biasanya dibuka oleh pedagang efek atau pihak lainnya. Nah, rekening dana nasabah ini juga melakukan administrasi rekening efek nasabah berdasarkan dari kuasa. Nah, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah meresmikan program simplifikasi pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah ini secara elektronik. Jadi jika kita mau membuka rekening efek dan juga RDN, bisa diproses paling cepat 30 menit. Ketentuan program penyederhanaan ini telah diatur oleh OJK dalam Surat Edaran OJK. Nah, di sini dijelaskan mengenai pedoman pembukaan rekening efek nasabah dan juga RDN secara elektronik melalui perusahaan efek di mana kegiatan usaha mereka menjadi perantara untuk pedagang efek. Nah, karena sudah adanya EOJK ini membuat perusahaan efek ini dapat memberi layanan pembukaan rekening ini lebih menjangkau di banyak wilayah dan juga lebih cepat dibanding dengan yang sebelumnya. Jadi sekarang dapat dilakukan hanya dengan waktu sekitar 30 menit saja. Nah, bagaimana sih cara untuk membuka rekening efek syariah itu secara online? Nah, jika secara online biasanya kita harus mengunjungi website kantor perusahaan sekuritas itu. Kedua, kita mengisi formulirnya secara online, kemudian kita cek email, cek dokumennya yang harus diisi, dan kita harus mengisi dokumen formulir itu secara lengkap. Setelah sudah semuanya, kita harus mengecek email. Jika sudah ada, setelah itu kita setorkan dana kita ke RDN atas nama pribadi kita. Jadi sebelumnya harus punya RDN dulu, rekening dana syariah. Setelah itu kita bisa mulai berinvestasi. Oke, baik, selanjutnya apa sih perbedaan antara rekening efek syariah, rekening dana nasabah, dan juga rekening tabungan syariah? Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Jadi, rekening efek syariah ini merupakan rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah. Sedangkan rekening dana nasabah ini yaitu rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan juga hasil penjualan saham syariah. Oke, selanjutnya yaitu rekening tabungan syariah. Seperti kita ketahui, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai dengan yang telah disepakati. Tetapi tidak boleh ditarik dengan cek, bilet giro, atau yang lainnya. Aksinya, simpanan uang ini bisa ditarik kapan saja, terutama bagi bank yang telah memiliki sarana ATM untuk menarik uang secara mandiri. Selanjutnya mengenai Syariah Online Trading System atau SOTS, yaitu sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS ini telah disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuritas di pasar reguler bursa efek. Oke, baik, selanjutnya di sini akan membahas mengenai cara bertransaksi saham syariah. Sebenarnya sama saja seperti konvensional, yaitu menjual atau membeli kita harus melalui perusahaan sekuritas. Perbedaannya, jika berinvestasi secara syariah, kita harus memilih sekuritas yang sudah punya Syariah Online Trading System atau SOTS. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari membeli atau menjual saham konvensional. Jadi transaksinya tetap syariah. Kemudian bagaimana sih caranya? Caranya bagi pemula, kita itu harus memahami cara beli saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita harus mempunyai rekening efek atau rekening saham terlebih dahulu sebelum mulai investasi. Membuat rekening ini bisa dilakukan secara online. Jadi membuka rekening saham itu bukan dilakukan di Bursa Efek Indonesia, tapi di perusahaan sekuritas yang kita pilih sendiri.
Nah, setelah kita mempunyai rekening saham atau rekening efek, setelahnya kita harus punya RDN atau rekening dana syariah, di mana di situ adalah kita menaruh uang kita atau mengisi saldo kita di RDN tersebut agar kita dapat membeli saham. Nah, setelah kita punya saldo, kita tinggal memilih saham mana yang akan kita beli. Setelahnya kita bisa langsung membayar melalui RDN tersebut. Setelahnya kita tinggal menunggu. Selanjutnya mengenai analisis fundamental dan juga analisis teknikal pada saham syariah. Analisis fundamental merupakan analisis mendasar untuk menggali informasi meliputi kondisi ekonomi, industri secara keseluruhan, dan juga kondisi perusahaan. Teknik analisis ini cenderung mempertimbangkan kinerja dan proyeksi perusahaan untuk memperkirakan harga saham. Metode awal yang biasa digunakan adalah terlebih dahulu menjaring saham-saham yang diperkirakan memiliki kelayakan. Pada prakteknya, ada beberapa hal yang wajib diketahui oleh investor mengenai perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Unsur finansial yang perlu diperhatikan misalnya pendapatan per saham, nilai buku ekuitas, nilai buku saham, atau rasio pengeluaran. Semua itu nantinya akan dibutuhkan untuk menilai apakah saham tersebut baik atau jelek. Baik, selanjutnya mengenai analisis teknikal. Kalau analisis fundamental cenderung pada analisis faktor-faktor mendasar. Analisis teknikal ini justru menekankan pada penggunaan data historis mengenai perubahan harga saham, volume perdagangan, dan indikator pasar lainnya. Dengan menggunakan analisis teknikal ini, analis ataupun investor itu lebih memanfaatkan data-data pasar seperti harga saham, pasokan, dan juga permintaan pada masa lalu serta volume perdagangan. Data volume perdagangan ini sering menjadi pertimbangan khusus dalam mencari gambaran umum tentang kondisi pasar untuk lebih mudah dalam memprediksi tren harga selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai risiko berinvestasi di saham syariah dan juga transaksi saham syariah. Layaknya konvensional, berinvestasi di saham syariah juga ada risiko-risikonya. Di antara lain, yang pertama, tidak mendapatkan dividen karena umumnya perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Yang kedua, yaitu capital loss, yang dimana kebalikan dari capital gain. Ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Kemudian ada risiko likuidasi. Jadi jika emiten bangkrut atau likuidasi, maka hak pemegang saham berada di urutan paling akhir, yaitu akan diberikan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Yang terakhir, saham bisa dikeluarkan dari DES karena beberapa alasan tertentu saham dapat dihapus dari daftar efek syariah. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.